Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khalil. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang Allah berkahi dan Allah muliakan, puji dan syukur kita tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Jalla wa'ala atas segala karunia, hidayah, taufik, petunjuk, inayahnya Allah, kita bisa menunaikan faridah Allah sekaligus menghadiri majelis ilmu yang mengkaji di dalamnya ayat Allah dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang mulianya. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha farubba muballighin aw 'amin sami'. Allah memberikan cahaya di wajah mereka yang mendengar hadisku, memahami hadis itu dan menyampaikan hadis itu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kadangkala kata Rasul kita, orang yang mendengar itu akan jauh lebih memahami dibandingkan orang yang menyampaikan. Cahaya itu disebutkan oleh Imam Abdullah ibnu Umar dengan cahaya hidayah, cahaya petunjuk yang akan terus menerangi langkah mereka yang mengkaji hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Isa Mu'ad ibnu Jabal yawmal qiyamah ala ramyatin minal ulama. Mu'ad yang kita tahu dalam hadis disebutkan sebagai orang yang paling tahu tentang perkara halal dan haram dari baginda Rasul. Besok di hari kiamat Mu'ad dibangkitkan satu bukit lebih tinggi dibandingkan para fuqaha dan para ulama yang lainnya. Atau ala ramyah dalam satu riwayat, kalau kita ambil batu kita lempar sejauh apa batu itu berhenti, maka di situ posisi Mu'ad, posisi para ulama lainnya di tempat batu itu dilemparkan. Begitu keutamaan kita yang belajar fikih Islam, dan fikih itu jamaah kaum muslimin mengkaji tentang hak Allah, hak hambanya Allah, atau mengkaji tentang hukum syariat Allah beserta dalilnya secara terperinci. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita masih dalam kajian lanjutan terhadap kitab kecil yang kami namakan dengan Ummahatul Abwab min Hadyi Sayyidil Ahbab, hadis-hadis pokok, hadis-hadis utama dari petunjuk penghulu para kekasih, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga yang sedang kita kaji, faslun fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tata cara wuduknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah kecil, pembahasan yang kecil yang kadangkala banyak para dai, banyak para guru kita karena menganggap umat
dalam kondisi tahu tentang masalah-masalah kecil ini, akhirnya masalah kecil ini tidak diajarkan. Padahal hakikat dari ilmu itu, kata Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ar-rabbaniyun, ulama-ulama rabbani, mereka yang mengajarkan sigharal ilmi qabla kibariha, mengajarkan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Penuntut ilmu yang rabbani, yang punya nilai dan sisi ketuhanan pada dirinya, itu yang belajar ilmu kecil sebelum belajar ilmu besar. Ini pembahasan jamaah kaum muslimin. Saya mengikuti sunnahnya Habib kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan tata cara wudunya kepada para sahabatnya. Sunnah ini diikuti oleh para ulama-ulama kibar dari kalangan para sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan hadis yang kita kaji berdasarkan pernyataan Al-Imam Ibnu Mulaqin, hadis ini hadis Humran Maula Utsman, pembantu Utsman ibnu Affan. Ini hadis terbaik yang berbicara tentang sifat wudu Rasulullah. Dan saya juga mewasiati jamaah untuk mengamalkan sunnah Rasul ini, mengajarkan orang di belakang kita, terutama anak dan keluarga kita, tentang cara wudu yang Rasul melakukan seperti itu. Yang cara wudu ini disepakati oleh semua para ulama sebagai cara wudu paling sempurna. Kita cuma berselisih jamaah tentang cara wudu minimal. Yang beda pandangan kita di luar itu cara wudu minimal, al-mujzi'ah, wudu yang dianggap sah minimal. Tapi kalau cara wudu sempurna, hampir tidak ada perselisihan para ulama. Maka dalam tata cara wudu ini saya mengajak kaum muslimin, mari kita isbaghil wudu, kita sempurnakan cara wudu kita, akhirnya perselisihan itu tidak ada. Masalah nyapu kepala jilid hanjil laginya itu khilaf tentang boleh tidak minimal nyapu kepala seperti itu. Kalau sempurna menyapu semua kepala, itu semua ulama sepakat itu sempurna. Daripada tamu dakwah tak sempurna di mana? Hana dakwah. Semua pandangan Syafi'iyah dan lain juga menganggap itu sempurna. Apalagi yang kita bacakan ini hadisnya Habib kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan orang di belakang kita tentang cara wudu yang kita kaji ini. Ketika ada seorang bapak bertanya dalam satu riwayat ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh tidak aku memukul anakku yang tidak salat di umur 9 tahun? Kita tanyakan hukuman Habib. Jilid wajib. Katanya oleh Ibnu Taimiyah 6 tahun dan korno ini. Hana, menyana poya ini. Tak pohana Habib. Jilid tak pohana, puji tak pohana hanya semaya. Ke korno hana poya ini. Ikuti hadisnya secara sempurna. Ini jamaah kaum muslimin. Hadis Humran sudah kita jelaskan sedikit tentang biografi Humran, pembantunya dan mantan budaknya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala. Sahabat Nabi yang bahkan malaikat saja malu dari beliau. Tanya kadang mengon di hana malaikat katanya. Allah musa mahajir bi pai dah fikir. Tanya mengon hana malaikat katanya. Coba kita muhasabah diri kita. Enggak malu, Pak. Mohon maaf kalau sekiranya bahkan anak kita saja enggak malu, Pak. Ipubut merangkapui ke ya hana malaikat. Kalau Utsman ibnu Affan ini, Rasul mengatakan malaikat saja malu darinya. Kalau masalah fadilahnya
manakibnya, kemuliaannya. Kabar gembira baginda Rasul, Utsman fil jannah. Utsman masuk surga. Utsman fil jannah, kata Nabi. Utsman masuk surga. Langsung dalam suatu ketika menyingkap betis. Ketika dikatakan Utsman yang masuk, betul bagaimana? Terkejut para istrinya, ada apa dengan Utsman? Rasul kita mengatakan, Utsman itu jangankan aku, malaikat saja malu dengan Utsman. Hijratain Habasyah, Madinah. Dua istrinya adalah putri baginda Rasul. Wafat Ummu Kulsum, Rasul mengatakan, kalau aku masih punya putri yang ketiga, kedron silung. Mana mertua lagi? Bang gejuk sabah meninggal, gejuk sabah tu. Halo juk lagi. Yang kali sabah. Yang gejuk dua apa? Wafat, meninggal. Rasul mengatakan, wahai Utsman, kalau aku punya putri satu lagi, tetap kepadamu aku berikan. Wa yuqtalu syahidan, kata Nabi, dan dibunuh dalam kondisi syahid. Kedudukannya ketiga dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan semua fadilah itu jamaah, tapi tidak berhenti mengajarkan umat Muhammad, bahkan yang umat Muhammad sendiri berfikir itu perkara kecil. Metaporno cara wudhu. Khalifah, pengusaha dengan segala kedudukannya, tapi selalu momentum dengan para sahabatnya itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Ini yang dikisahkan kepada kita oleh Humran. Utsman mendatangi rumah warganya, kemudian mengatakan kepada Humran, annahu da'a biwudu'in. Kalau wudu itu aktivitas kita berwudu, kita ganti barisnya fathah. Wudu itu air yang kita berwudu. Buyucok iwudu, tolong ambilkan air wudu. Nah, di sini boleh secara hukum jamaah kita meminta bantu untuk prosesi wudu. Tolong co'i ke albaan, ada masalah Pak, walaupun wudu itu ibadah. Jadi khidmatul fudala lebih utama, apalagi yang kita khidmati itu al-fudala. Kaum-kaum, para ahli ilmu, para ulama, kita khidmat, enggak masalah. Itu bukan memperbudak. Nak tunggu kita bita cok selok tak berapi. Ni kagrah tunggu tak peduli ke apa? Ini PR besar. Tidak perlu saya ceritakan sebenarnya, tapi ini jadi PR kita bersama tentang perkara adab. Ada kaum yang berlebihan dalam bab ini, ada kaum yang kurang sekali. Pengalaman saya beberapa tahun sebelumnya, isi daurah bahasa Arab. Uronyo lungisi bak daya, sehingga bak pesantren yang disebutkan sunnah. Dari bengah sampai tepuk isi. Yang di dayah itu, ini Allah saksinya. Belum selesai saya bicara, kai pudu kopi Pak. Golombeh kopi kai pudu jus. Itulah lomba kertas. Ustaz mau minum jus apa? Sehingga longjak bak pesantren lekan ketanya yang sunnah. Bengah rak suput. Taboh akuah ni betul. 3 hari setelahnya jadwal semuanya harus saya cancel. Lagi rukuk. Ini adab yang kurang. Ya, bukan untuk mengkurui, tapi ini yang kurang dari kita. Kita berpikir khidmat fudala itu bukan bagian dari sunnah Rasul. Khidmat ke tungku, khidmat ke urung sepurno pun untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu Allah. Abu Mughirah Ibn Mughirah itu bahkan dalam hadis Abu Daud
bukan cuma sebatas mengambil air, tapi menuangkan air untuk Rasul wudu. Nggak ada masalah. Kalau ambil air itu biasa mungkin, apalagi Humran ini pembantunya Utsman. Ini justru Ibnul Mughirah itu menuangkan air Rasul wudu. Tapi jangan melampaui batas. Ustaz di wudu lego je. Ibadah itu khudu, tunduk, berserah diri, patuh. Maknanya sampai wudu itu wudu lego, sombong. Tidak layak dengan nilai ibadah. Khidmat fudala ini ya, kurang dari kita jemaah. Ya, nasihat untuk saya sendiri dan secara pribadi. Saya juga punya pesantren, punya banyak murid. Tapi kurang kita dalam hal ini. Yang nak pingat nak tinggal lehornya ketua itu. Ya. Kita tidak menutup mata dari kehuluan berlebihan dari sebagian orang, tapi yang kita ukur untuk khidmat-khidmat yang normal, dan itu merupakan tuntunan dari petunjuk Habib kita Rasul khidmat al-fudala, baik tokohkah dia, orang berjasa dalam sosial masyarakat, atau apalagi orang yang mengajarkan ilmu Allah, orang mengajarkan ilmu Allah. Nah, itu khidmat. Baginda Rasul punya Ibnu Mas'ud yang bertugas mempersiapkan siwak. Ada Mughirah Ibnu Syu'bah bertugas mempersiapkan sandalnya. Ada Anas Ibnu Malik mempersiapkan airnya, tombaknya, perlengkapan sholatnya. Hingga ada 7 atau 17 kalau versi Imam Ibnu Qayyim. Para sahabat bukan budak Rasul, bukan pembantu Rasul, ya pembantu yang khusus, tapi para sahabat yang senantiasa hadir berkhidmat untuk baginda Rasul. Ya sampai tunggu bang tebik ceramah kagak ada telur fitnah. Bagaimana kemak kagak ada. Yang tak kejir ustaz hantam najak le kajian maka mau kipan tajak. Urufun tajak kagak ada telur. Enggak ada Honda, ada apa itu. Masyaallah. Baik. Ini khidmat al-fudala. Utsman ibnu Affan meminta kepada Humran menghadirkan air untuk beliau berwudu. Dalam satu riwayat bin Taqsim. Dan itu bejana yang dihadirkan rupanya bejana dari kuningan. Boleh. Bejana kuningan, bejana besi atau lain sebagainya. Selama tidak menggunakan bejana-bejana yang diharamkan dari emas ataupun perak. Lahum fid dunya, kata Nabi, karena emas dan perak itu untuk mereka di dunia. Sedangkan haudhu kita, bagian kita dari emas perak itu khusus laki-laki, itu di akhirat. Baik mengkarana. Mantruk kidih yang panjang tamu dia kakek tanmu katanya tan perak. Kita di sana nanti. Tapi ini dihadirkan dari bejana kuningan, min taqsid au sufri. Kuningan atau besi atau lainnya. Apa yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan, fa afraga ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma, dalam riwayat fa ghasala kaffaihi salata marrat. Ini bejana, ya. Ini model pembelajaran Rasul ini model pembelajaran yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan kita hari ini. Deep learning, hubungan deep learning, pembelajaran mendalam. Salah satu metode yang disarankan oleh Menteri baru kita yaitu modeling, dicontoh langsung. Metodologi kadang teori itu apa? Kognitif 1 sampai 7. Sekarang Menteri kita meminta pembelajaran mendalam, betul lang hati nak.
yaitu dengan cara memberikan keteladanan perbuatan. Dan itu metode pembelajaran terbaik. Jadi Rasul dipilih cara terbaik, para sahabat yang memilih cara terbaik untuk mengajarkan wudu. Coba praktek. Jadi gimana prakteknya? Lagi nak ajuin lagi. Tidak fikir gimana cara. Hadisnya, fa'afraga ala yadayhi min ina'ihi. Ada bejana, ada air di dalamnya, yang disebutkan dalam hadis wudu. Air yang memang dikhususkan untuk wudu. Nah, harap tinggal kita ubah balik. Wudu perbuatan, wudu air. Tuhur bersuci, tahur air bersuci. Sahur, makanan yang kita makan waktu sahur. Suhur, kegiatan kita makan sahur. Pada pagi hukum sahur itu berkahnya dua, makanannya diberkahi, kegiatan kita makan pun diberkahi. Ini wudu, air wudu. Baginda Rasul menuangkan dari bejana itu dalam hadis ini. Ini prakteknya Utsman. Dan nanti Utsman akan mengatakan, seperti itu aku melihat Rasulullah. Menuangkan bejana, mencuci tangannya di luar bejana 3 kali sampai pergelangan. Dalam bahasa Arab ini namanya kafun. Kaffa yakufu bahasa Arab artinya menahan. Karena fungsi pergelangan itu menahan kita dari hal yang tidak kita inginkan. Menyeruduk binatang, kita pukul dia dengan pergelangan. Kalau datang hal yang tidak kita inginkan, kita hentikan dia dengan pergelangan. Maka tangan ini dinamakan dengan kaf. Dari hadis ini jamaah, ada syariat mencuci tangan hingga pergelangan 3 kali. Dan itu tidak dimasukkan ke dalam air wudunya. Di luar leher. Semua tata cara wudu yang tambahan terhadap ayat Al-Maidah ayat 6 itu bisa dipastikan hukumnya sunnah. Apa hukumnya? Sunnah. Karena yang wajib itu ada di Al-Maidah ayat 6. Yang wajib cuma berapa gerakan saja. Al-Maidah ayat 6. Hadis musyi salah, orang yang hadis Bukhari Muslim. Rasul duduk di masjid, tiba-tiba ada seorang pemuda masuk masjid, salatnya tidak sempurna. Belum itu merukuk kayak sujud. Selesai dia salat, datang ke Rasul. Dalam hadis dia mengucapkan salam. Ada 2 riwayat di situ. Pertama Rasul menjawab salam, yang kedua Rasul tidak menjawab. Rasul mengatakan, "A'id fasalli fa innaka lam tusalli." Ulang dong sembahyang. Kamu belum salat. Balik lagi dia salat. Datang lagi Rasul mengatakan, balik lagi kamu belum salat. Sampai 3 kali, balik lagi kamu belum salat. Sampai di posisi dia berkata ke Rasulullah, "Ya Rasul, la uhsin ghairaha." Lebih dari nyan hanjur. Nyan hanjur. Itu yang saya bisa, lebih dari itu enggak bisa. Rasul mengatakan, kalau kamu mau salat maka berwuduklah seperti Allah suruh. Di mana Allah suruh? Al-Maidah ayat 6. Itu yang wajib saja. Berarti pertama kita mulai mencuci tangan sampai pergelangan di luar tanah. Kalau air yang kita khususkan memang dalam bejana atau dalam timba, cuci di luar. Cuci ini jadi wajib kalau kita mengamalkan zahir hadis, nanti hadis lain. Kalau sekiranya kita baru bangun dari tidur, nanti wajiblah. Karena Nabi kita mengatakan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Kalian tidak tahu tadi tangan kalian tadi malam di mana itu.
Nggak tahu kita tangan kita di mana. Bisa jadi dia main di area terlarang. Jakin deh. Gak ada satu riwayat ada yang mengatakan fa inni adri aina batat yadi, aku tahu di mana tanganku bermalam, mengikat jaro. Ikat tangannya ke atas. Qaddarallah, ketika dia bangun rupanya tangannya masuk ke dalam dubur. Hitam melambung. Menandingi hadis baginda Rasul. Udah Rasul katakan, kalian nggak tahu tangan kalian tadi malam di mana dia bermalam, maka kalau bangun dari tidur sunnahnya lebih utama atau bahkan sampai ke derajat wajib cuci 3 kali itu. Kaf sampai kaf. Ya, 3 kali. Kalau dalam kondisi lainnya hampir semua para ulama sepakat istighfar itu sunnah. Yang jadi masalahnya cuma di dalam madhab Syafi'i, madhab yang sering kita kaji. Mereka mensyaratkan harus meniatkan menjadikan tangan itu gayu. Kalau enggak nanti waktu kita cuci yang lain, masukkan air ke dalam bejana, air berubah menjadi air mustakmal. Tapi tani ileh, benar ni tangan ini aku jadikan posisi sebagai alat gayu, istighraf. Ini kalau kita kaji hadis memang nggak dapat ini. Karena petunjuk dari Rasul yang kita baca pun hadis Utsman ini contohnya tidak ada di situ terselip anjuran meniatkan menjadikan tangan itu gayu, istighraf atau niat istighraf yang dianjurkan dalam madhab Syafi'i, tapi dalam petunjuk Nabi itu tidak ada. Tidak ada, suci saja. Nanti masukkan tangannya, kalau sudah kamu cuci, masukkan ke dalam bejana dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tentunya pondasi madhab Syafi'i dalam hal ini karena konsep mereka ada air mustakmal. Na'i mustakmal. Air mustakmal itu definisinya apa? Air yang digunakan atau sudah digunakan untuk bersuci wajib. Kita wudhu sunnah tidak jadi mustakmal dia. Itu mustakmal cuma untuk ibadah wajib saja. Kalau sudah digunakan sekali untuk ibadah wajib itu jadi air mustakmal. Dan nanti akan kita bicarakan tentang kondisi air mustakmal itu di sifat mandi Rasulullah, cara mano Rasulullah. Di sana jelas sekali, banyak sekali petunjuk dari Nabi, hadis-hadis yang secara zahirnya justru menegaskan tidak ada istilah air mustakmal. Baik jamaah kaum muslimin, kita lihat apa yang dilakukan oleh Habib kita baginda Rasul. Faghasalahuma 3 marrat. 3 kali dicuci tangan sampai pergelangan. Summa adkhala yadahu fil wudu. Udah dicuci di luar tadi, tangannya langsung dimasukkan ke bejana. Nah, kalau kita mengambil madhabnya Syafi'i yang mengharuskan ada niat, bahkan sebagian mereka mewajibkan niat istighraf, berarti di sini letaknya. Tapi dalam hadis ini tidak disebutkan itu keharusan niat istighraf. Kita punya kaidah fikih penjelasan yang tidak ada di saat dibutuhkan atau fi mahalli al-bayan, maka penjelasan itu dianggap tidak ada. Seharusnya kan ini para sahabat butuh ini. Butuh nggak niat istighraf? Kalau mereka butuh penjelasan itu dan tidak ada penjelasan dalam hadis, berarti itu dianggap tidak ada. Itu tidak ada dalam konsep fikih hadis. Niat istighraf. Harus kita niatkan tangan ini jadi alat. Waktu kita masukkan nanti posisinya bukan mensucikan, cuma sebatas alat saja. Ini tambahan yang sama sekali tidak ada dalam petunjuk Nabi ketika mengajarkan cara berwudu. Dan kita tahu
landasan utama fikih Syafi'i itu namanya ihtiyat, mengambil cadangan, Pak, membuat cadangan yang betul-betul lahir air musta'mal, lahir batasan-batasan tertentu dalam fikih Syafi'i itu karena filsafah madhabnya mengambil cadangan. Tapi yang terjadi apa? Justru memberatkan umat Muhammad. Dalam hal tertentu kita memberatkan. Dalam safar harus sekian farsah. Dalam jamak takdim harus sekian, ya. Karena konsep madhabnya memang mengambil cadangan. Jadi ketika mengambil cadangan itu jatuhnya memberatkan. Terutama dalam perihal wudu. Sudah cuci tangan harus ada niat dulu sebelum mulai dengan perkara wajib. Terutama mereka menyarankan sebelum mencuci muka. Niat istiqrah, mengulang 2 genit di dalam wudu. Summa adkhala yadahu fil wudu. Rasul memasukkan tangannya, satu tangannya ke dalam air wudu itu. Summa tamatmadha wastansyaka wastanthara. Sebutkan dalam detail hadisnya, setiap kali beliau masukkan satu air ini yang dimasukkan ke mulut untuk berkumur-kumur, dan sebagian dari itu yang dihirup dengan hidungnya, istinsyaq. Sekali hirup dengan sekali masuk ke rongga mulut. Berkumur-kumur, bahasa Arabnya tamatmadhah, wazannya fa'lan, madmadhah. Bahasa Arab itu unik nih. Ada kitab Imam Ibnu Ali Al-Farisi, Abu Ali Al-Farisi, Maqayisul Lughah. Bahasa Arab itu tanpa kita belajar artinya pun kita bisa tahu artinya apa. Dengan cara tutup mata, dengar suaranya. Karena bahasa Arab itu natural, alami, Pak. Bahasa alamiah. Bukan bahasa buatan. Bahasa kita kan bahasa buatan. Cina dengar madmadhah, nutup mata, dengar madmadhah. Kira-kira artinya apa? Madmadhah, seperti ada suara goncangan. Karena madmadhah itu artinya berkumur. Ina urung ke pertama ilam babah ro'i luar. Tidak dapat sunnah berkumur-kumur. Balik fi madmadhah, kata Nabi. Ketika berkumur-kumur harus berlebihan, Pak. Berkumur-kumur kita paksakan dirinya dalam kondisi berlebihan. Illa an takuna sha'iman, kecuali dalam kondisi berpuasa. Kalau selain puasa, kumur-kumur itu nampak suaranya, Pak. Orang tua kita dulu bisa berkumur-kumur seperti itu. Dia nampak dengar orang berkumur-kumur. Nampak ada publik. Kayak itu bik kerojo ini, kerojo nampak. Tak yang keluar. Kumur-kumur itu sampai bergetar dalam mulut. Itu artinya madmadhah. Kalau enggak datang wazannya secara bahasan fa'lan, yang berarti goncang. Seperti zalzala, gempa bumi, idza zulzilat. Kalau kita enggak paham bahasa Arab pun tahu artinya itu gempa. Kalau imam membaca dengan benar idza zulzilat, ya pasti gempa. Nah, memang bacaannya bahasa Arab itu natural. Jadi sunnah madmadhah, berkumur-kumur, itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan menggerakkan air dalam mulut. Dan sunnah Rasul, berlebihanlah kalian ketika berkumur-kumur. Yang ingin saya katakan, wudu itu hanya memen lagi awal. Atau kali itu pastikan setiap gerakan itu kita tahu sumbernya. Dan kita tahu Rasul kita melakukan seperti itu. Berkumur-kumur itu serius. Bahkan berlebihan dalam berkumur-kumur.
sembari ada air yang dihirup dengan hidung, itu namanya istinsyaq. Masuk hidung saja bagian luar hidung ini, itu tidak dinamakan istinsyaq. Istinsyaq itu harus masuk ke dalam. Coba praktek sunnah itu, saya prediksi dan sudah diprediksikan oleh para ulama sebelumnya, itu akan menjauhkan Anda dari banyak penyakit-penyakit hidung, sinus macam. Karena kuman bakteri berkumpul di sini, sunnah Rasul ini tidak kita amalkan. Istinsyaq di awal-awal praktek mungkin sakit, tapi ketika sudah terbiasa, justru nanti kita butuh istinsyaq itu setiap kita berwudu. Jadi sekali masuk, airnya sebagian besarnya dimasukin ke mulut, sembari dia hirup istinsyaq dengan tangan kanan. Baru dia istinsaq dengan tangan kiri, dia keluarkan airnya. Tebit. Apa tebit ngejaroh? Karena memang sifat syariat kita, ibadah dilakukan tangan kanan untuk menghilangkan kotoran dan lain sebagainya tangan kiri. Memihana tebit ikiban usahanya apa ya tanya? Yang apa lain tanya? Sunnah ini dihitung 1 kali. Nanti di penghujung hadis ada gambaran beliau melakukannya 3 kali. 1 kali batasan minimal. Kalau dalam hal ini batasan minimal sunnah. 3 kali batasan maksimal sunnah. 3 kali. Imbasnya apa? Kalau sekiranya ada sisa makanan dalam mulut kita dan itu termakan dalam kondisi kita salat, sengaja tentunya, itu sepakat para fuqaha kita akan kebatalan salat. Maka pastikan dulu. Kalau memang bisa kita dalam kondisi bersiwak, nanti ada anjuran lain. Laula an asyukka ala ummati, kata Nabi, kalau sekiranya tidak berat untuk umatku, maka aku perintahkan mereka bersiwak setiap mereka salat. Dalam satu hadis, setiap mereka berwudu. Ini sunnah mahjurah nih, yang diamalkan oleh jamaah tabligh. Hanya jannati wa jannah. Itu sunnah. Sehingga memudahkan mereka bersiwak ketika mereka salat, baca Quran, ataupun ketika mereka berwudu. Ini petunjuk dari baginda Rasul. Summa ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian beliau mencuci wajahnya